Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya bro ya. Baik, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang PSU full gelombang vs PSU setengah gelombang pada trafo CT ya. Nah, apakah PSU setengah gelombang itu ampernya turun separuh? Nah, nanti kita buktikan menggunakan alat ini ya bro ya. Kita buktikan secara langsung ya. Nah, sebenarnya dulu itu sudah saya buatkan pembuktian bahwa PSU setengah gelombang itu ampernya tidak pernah turun separuh. Cuman ya masih banyak yang alasan, masih banyak manusia asumsi yang beralasan dengan berbagai asumsi yang dimilikinya ya. Dan dulu di video saya itu ada yang komentar, nah perbandingan yang Mas pakai itu nggak imbang, soalnya Mas pakai 90 VAC vs 45 VDC. Jelas menang yang 90 VAC setengah gelombang karena tegangannya naik. Nah gitu ya. Ya gimana lagi ya, karena tujuan membuat PSU setengah gelombang pada trafo CT itu untuk menaikkan tegangan gitu loh bro. Jadi ya saya menggunakan pin 45 dan 45 pada trafo era 25 ampere tersebut gitu loh. Kalau kita bikin setengah gelombang hanya memakai pin CT dan single pin 45, mau ngapain gitu loh, ya mending dibikin full gelombang gitu loh bro ya. Nah jadi tujuan membuat PSU setengah gelombang pada trafo CT itu ya untuk menaikkan tegangan, supaya tegangannya naik ya. Jalan salah satunya ya pakai pin 45 dan 45 atau pin 32 dan 32, supaya apa, supaya tegangannya naik gitu loh ya. Nah, dan komentarnya itu dia meminta untuk coba bikin full gelombang dengan pin CT dual 45 VAC vs pin CT dengan single 45 VAC. Nah pasti hasil ampernya beda, dan ampere yang PSU setengah gelombang pasti akan turun gitu ya. Ya aduh, kadang saya ketawa. Jadi orang seperti itu biasanya dia tidak pernah mau mencoba atau dia tidak pernah melakukan eksperimen. Bahkan saya yakin dia nggak punya alat gitu. Nah, jadi mau kalian pakai pin CT double 32 VAC maupun pakai pin CT single 32 VAC yang sudah dibuat setengah gelombang, ya hasil ampernya tidak pernah turun separuh ya. Nah jadi di video ini nanti saya akan buktikan PSU setengah gelombang vs PSU full gelombang yang menggunakan trafo 5 ampere CT 32. Nah nanti saya bandingkan dengan CT double 32 VAC full gelombang dan setengah gelombang yang pakai tab CT dan pin 32 VAC single. Jadi nanti setengah gelombangnya sama-sama menggunakan 32 gitu loh ya, tegangannya sama gitu. Hanya saja yang full gelombang pakai double ini, dua ini ya, dual 32. Lah nanti yang setengah gelombang saya pakai satu aja, yang pakai satu ini, yang ini nggak dipakai. Jadi bener-bener pakai CT dan 32 gitu ya. Apakah hasil ampernya akan turun separuh? Nah nanti saya buktikan sesuai data alat. Nah alatnya tak siap naik kabah ya. Nah ya, jadi kita buktikan ya. Jadi kita coba pakai pin pakai PSU full gelombang dulu ya. Kita coba PSU full gelombang dengan pin CT dan double 32 VAC ya. Full gelombang ini saya pakai driver SOCL standar. Nah itu tegangannya 36,9 volt DC ya, simetris. Tegangannya naik turun ya bro ya, karena PLN nya nggak stabil di sini ya. Nah naik turun. Dan di sini saya pakai speaker Legacy 10 in, dan ini sudah saya paralel ya. Jadi speaker ini dual coil, satu coil ini hambatannya 4 ohm. Nah kalau saya paralel itu sekitar 2 ohm, 3 sampai 2 ohm ya. Ini saya pakai beban terberat, supaya apa, supaya kita bisa mengetahui ampere yang dikeluarkan oleh trafo ini ya bro ya. Nah nanti kita load sampai klip ya. Kenapa sampai klip ya, supaya kita bisa mengetahui ampere dan tegangan maksimum yang dimiliki trafo ini ya. Jadi video ini tidak membahas tentang daya amplifier ya. Video ini saya tidak membahas tentang daya amplifier maupun kualitas audio maupun bentuk sinus ya, tapi hanya membahas ampere. Ingat ya, hanya membahas ampere pada PSU setengah gelombang ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi yang bawa-bawa watt atau bawa-bawa kualitas suara atau nyingkir dulu lah bro ya. Nah jadi mari langsung kita coba aja ya. Kita coba yang full gelombang dengan double CT 32 VAC pakai trafo 5 ampere.
Di sini saya injek pakai frekuensi 100 Hz. Kita coba sampai klip bro, itu tegangannya 36 volt DC simetris, dan itu tang ampernya. Tang ampernya gak jelas ya. Nah itu, nah ini double ya, kita coba ya, coba sampai klip 22 6,6 ampere sampai klip ya, 22 6,2 6,02 ampernya 6,02 ya. PSU nya tadi 3 berapa tadi, sekitar 36 ya, 36,6. kita coba sekali lagi ya, 26. Nah ini ya, output yang full gelombang pakai double CT32 VAC itu ini 22 VAC sampai klip, dan ampernya 609 ya tadi, 6 ampere, 9. Coba sekali lagi, 6 amperan lah, 602 gitu ya, 6 ampere gitu aja lah. Nah PSU drop sampai klipnya sekitar 26 ya, sekitar 26an, 26 volt DC, dari 36,6 drop menjadi 26 VDC ya. Nah, itu ya bro ya. Oke, sekarang kita coba dengan PSU setengah gelombang pakai single ya. Jadi ini bener-bener pakai single ya, hanya pakai ini, nanti saya copot, jadi hanya pin tab CT dan CT. Oke, saya solder dulu ya bro ya. Oke, lanjut lagi ya bro ya. Nah ini sudah saya potong. Lah ini sudah saya buat PSU setengah gelombang yang pakai tab CT dan single 32. Lah ini benar-benar saya putus ya. Lah itu tegangannya 36,7 menaik turun tegangannya ya bro ya, 36,7 VDC. Lah ini tang ampernya kita load sampai klip di frekuensi 100 Hz sama ya, kita load sampai klip. Apakah ampernya turun separuh? Kita coba. 19,5 berapa itu ya, 19,7 VAC, 5, berapa tadi ampernya, 5 ampere, berapa itu tadi, lupa saya. Wah itu 36 lagi, drop lagi tegangannya ya bro ya. Nah PLN nya nggak stabil soalnya bro. 5,5 ampere, tegangan VDC nya drop menjadi 23 VDC ya. Nah ini hasilnya ya bro ya. Untuk wattnya hitung aja sendiri, saya nggak mau ngitung watt, nanti banyak yang protes ya. Lah pada PSU setengah gelombang CT plus single 32 VAC mengeluarkan 19,7 VAC dan ampernya 5,5 ampere di beban 2 ohm. PSU nya tadi standby 36,7 volt, drop menjadi 23 volt. Lah ini yang full gelombang, load 2 ohm sampai klip 22 VAC, ampernya 6 ampere. PSU nya 36,6 drop menjadi 26 ya. Lah hasil ampernya yang full gelombang 6 ampere, yang setengah gelombang 5,5 ampere di beban 2 ohm, sama-sama menggunakan 32 VAC CT ya. Ini membuktikan bahwa PSU setengah gelombang ampernya tidak pernah turun separuh bosku ya. Nah jadi seperti itu ya bro ya. Yang masih suka asumsi berarti dia nggak bisa membedakan apa itu ampere dan apa itu voltase ya. Jadi sebenarnya PSU setengah gelombang dropnya lebih banyak itu bukan diakibatkan oleh trapo yang ampernya turun separuh, itu bukan ya bro ya. Nah
Jadi yang selama ini yang berpikiran seperti itu, dia nggak paham apa itu ampere dan apa itu voltase ya. Yang drop voltase kok yang disalahkan ampere, kan yo aneh toh bro ya. Ketika voltase drop justru ampere naik. Nah seperti halnya las listrik gitu loh. Las listrik itu kalau buat ngelas tegangannya drop jauh tapi ampernya naik sampai ke puncak maksimal sehingga besinya bisa meleleh. Nah jadi seperti itu bro konsepnya. Nah trafonya 5 ampere, kalau memang PSU setengah gelombang ampernya turun separuh, trafo 5 ampere ini kalau kita buat setengah gelombang harusnya outputnya menjadi 2 ampere atau 2,5 ampere, tapi tetap utuh 5 ampere lebih ya. Ini hanya pakai CT dan 32 lah, ini kalau dibikin 32 dan 32 hasilnya jos lagi itu loh bro ya. Nah untuk hasil kualitas suara maupun itu ya antara PSU full gelombang atau PSU setengah gelombang ya bagus mana. Untuk hasilnya ya tetap bagusan yang full gelombang ya bro. Tapi ampernya yang setengah gelombang tidak pernah turun separuh gitu loh bro ya. Yang masih asumsi bahwa PSU setengah gelombang ampernya turun separuh berarti dia nggak paham apa itu ampere dan apa itu voltase. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat ya bro ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro ya, tambahannya bro ya, kalau misalkan masih ada yang komentar, wah tapi tetap aja masih unggul yang full gelombang daripada setengah gelombang walaupun yang setengah gelombang ampernya tidak turun separuh, ya jelas unggul yang full gelombang dong. Karena apa? Karena yang full gelombang pakai CT plus double 32 VAC, artinya pakai 2 lilitan 32 VAC. Nah sedangkan yang setengah gelombang hanya pakai CT plus single 32 VAC, hanya pakai 1 lilitan 32 VAC ya gitulah ya. Ini setengah gelombang 1, kalau full gelombang kan 2 ya. Hasil ampernya tetap menang yang full gelombang gitu loh bro ya. Tapi yang setengah gelombang ampernya tidak pernah turun separuh gitu loh bro. Nah jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai trafo CT 5 ampere 32 dibikin setengah gelombang yang hanya pakai CT dan single seperti ini ya, setengah gelombang kan CT dan single 32 VAC, sebenarnya ngapain dibikin setengah gelombang? Yo mending dibikin full gelombang ya bro ya. Nah kecuali kalau kalian pakai trafo 5 ampere yang dibikin PSU setengah gelombang yang memakai tab 32 dan 32 dan CT nya nggak dipakai. Nah itu nanti hasilnya lebih maksimal lagi, jelas menang yang setengah gelombang karena daya amplifier akan naik karena tegangannya juga naik. Nah jadi tujuan PSU setengah gelombang pada trafo CT itu untuk menaikkan tegangan gitu loh bro ya. Nah jadi seperti itu. Kalau masih tegangannya masih sama, hanya double 32 dan single 32 ya tetap menang yang ini ampernya. Tapi yang PSU setengah gelombang membuktikan ampernya tidak pernah turun separuh ya bro ya. Sebenarnya kalau kita bikin setengah gelombang yang hanya pakai CT dan single 32 VAC pada trafo CT itu sia-sia, ngapain ya, mending dibikin full gelombang sekalian gitu loh ya bro ya. Nah jadi seperti itu bro konsepnya. Jadi PSU setengah gelombang pada trafo CT baik dia pakai double 32 VAC atau single, ampernya tidak pernah turun separuh ya bro ya. Oke, terima kasih.